Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu stok showroom yang ada di kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G, manual tahun 2010. Nah, dalam ulasan ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, apabila menyukai suatu mobil second, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah kondisi dari bodi mobil. Jadi secara fisik, bodi serta tongkrongannya, dia berdirinya kokoh, tegak atau tidak. Nah, untuk bodi sendiri yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah nut. Nut adalah batasan antara komponen bodi mobil. Nah, jadi kita pastikan bahwa nutnya itu simetris. Terus juga di permukaan cat kita perhatikan, mobil yang tidak bekas benturan itu permukaan catnya itu bayangannya terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya itu lempeng. Nah, kita perhatikan, coba kita lihat keliling, kita center itu. Nah, jadi dia tidak bergelombang. Apabila mobil sudah bergelombang, ada indikasi mobil sudah kena benturan yang sudah direparasi. Nah, coba kita perhatikan sekeliling mobil. Oke. Nah, kita amatin, kita perhatikan semua komponen-komponen yang ada di bodi, batasan-batasan antara komponen bodi kita perhatikan. Nah, jika mobil sudah sesuai dengan kriteria yang kita cari, bodinya udah cocok, yang selanjutnya kita lihat adalah bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita buka dulu mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat, kita periksa bagian dalam mobil. Nah, kita masuk ke dalam kabinnya, interior mobil. Yang pertama kali kita rasakan itulah aroma di dalam kabin. Apakah ada bau apek, bau-bau yang aneh seperti bau apa? Bau baju yang tidak kering. Nah, apabila ada bau seperti itu, bisa ada indikasi mobil bekas banjir. Nah, yang perlu kita cek lagi juga di bagian bawah dashboard. Komponen-komponen yang besi itu ada karat atau tidak. Terus habis itu juga di bawah jok, masing-masing jok kita perhatikan juga yang komponen-komponen besi ada bekas karat atau tidak. Nah, jika ada bekas karat, bisa ada indikasi bahwa mobil terkena banjir. Oke. Nah, kita periksa juga, ini door trimnya juga masih orisinil. Nah, ini bahannya kain, masih bagus. Nah, kita periksa juga seal. Dia masing-masing pintu ini ada seal. Apabila seal pintu itu tidak ada atau udah rusak, ada kemungkinan pintu sudah gantian atau direparasi. Oke, sekarang ini jok, dia masih orisinil, terbuat dari apa? Bahannya kain ya, kain. Oke, terus habis itu juga ini tampilan dashboardnya juga masih bagus, setirnya juga kulit jeruknya masih bagus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum mobil dinyalakan, sebenarnya kita harus periksa juga level dari oli. Bagaimana kondisi oli, apakah masih bagus, apakah udah ada indikasi tercampur dengan air atau tidak. Terus level radiator, terus habis itu juga kita periksa nanti pada saat mobil nyala itu kipas listriknya di mesin. Kenapa? Karena sebagian besar mobil sekarang itu kipasnya pakai kipas listrik. Dia masih putarannya kencang atau tidak. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang kondisi bagus, dia nyalanya jreng. Jadi berarti aki masih bagus, terus dinamo starternya juga masih bagus, terus habis itu juga alternatornya mengisi aki juga bagus. Nah, oke, sekarang kita lihat ini kilometernya di 91.000. Mobil tangan pertama. Nah, di sini juga ada dia baru servis di 91.300, jadi servis lagi di 96.000. Jadi mobil baru servis. Nah,
Untuk memastikan mobil ini kilometer sesuai, tidak di reset atau tidak diputar, nah kita perhatikan juga apakah mobil ada service record. Nah kebetulan mobil ini ada service recordnya. Jadi buku, nah ini bisa kita lihat nih, buku servis ada, buku petunjuk pedomannya ada. Ini juga gantungan-gantungan olinya juga masih disimpan. Nah dia walaupun tidak rekor ya sampai 91.000, tapi terakhir dia ada ini 58.000, terakhir ada 70.000 nih di tahun 2017. Mobil 2010, berarti sekitar 10.000 ya rata-rata. Nah ini mobil usianya sudah sekitar 11 tahun di 91.000, jadi masih oke lah seperti itu. Jadi dia masih di bawah 10.000 kilometer pemakaian setiap bulan, jadi masih relatif kecil. Oke, sekarang kita masukin dulu. Nah Avanza ini kenapa banyak peminatnya, karena mobil ini awet, dia tahan banting, mobil ini juga perawatannya mudah dan murah seperti itu. Oke, dan materialnya juga kokoh. Nah ini setirnya juga masih bagus. Nah dia belum ada airbag ya. Oke, nah di sini ini untuk ventilasi AC. Kebetulan tape-nya sudah diganti dengan dengan LCD monitor. Nah kebetulan mereknya juga Sony. Ini ada digital jam digital. Ini buat hazard, ini buat pengaturan kecepatan angin AC. Ini buat suhu AC, ini buat naruh kartu e-tol. Nah, di sini ada asbak, di sini ada power outlet, ini ada penyimpanan terbuka. Di sini kecepatannya 5 kecepatan manual. Ini rem tangan, ini ada penyimpanan tertutup. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, untuk cup holder ini untuk tahun sekian ya mobil. Nah ini bisa sih sebenarnya, tapi tidak terlalu proper ya untuk cup holder. Jadi mungkin kalau perlu untuk cup holder bisa ditambahkan saja. Oke, seperti itu. Dia sudah electric mirror. Nah sekarang kita coba periksa mesinnya. Kita buka dulu kaca. Takut mobil biar tidak terkunci dari dalam. Oke. Nah mobil Avanza ini mengusung mesin 1300 cc, dia sudah VVTi ya, jadi sudah yang faceliftnya ya. Jadi facelift ya kalau nggak salah mulai 2008 sampai 2011 yang terakhir. Nah untuk melihat mobil bekas banjir atau tidak, kita perhatikan juga komponen-komponen mesin itu ada bekas karat atau tidak. Nah terus habis itu bekas nabrak, kita periksa apron. Apron ini adalah besi yang memanjang dari depan. Kita perhatikan bekas ketokan atau tidak. Nah di kap mesin pun juga di sini ketutup oleh oleh ininya, emblemnya. Jadi kita periksa juga di sini. Nah apakah sealernya masih utuh atau tidak. Nah seperti itu. Nah untuk memeriksa mobil yang mesinnya bagus itu kita periksa dia konstan atau tidak suara mesinnya. Nah suara mesinnya konstan atau tidak. Terus electric fan-nya juga kita periksa, hembusannya masih kencang atau tidak. Oke, ada rembesan atau tidak di dalam mesin. Di kaki-kaki kita perhatikan juga. Oke, setelah itu kita tutup dulu. Nah untuk yang mencari mobil mobil keluarga yang 7-seater yang awet, mungkin Avanza ini adalah salah satu pilihannya, dan harganya pun juga sekitar masih di bawah 100 juta seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba duduk di bangku baris kedua ya. Ini saya tingginya 174 cm. Ini posisi duduk saya masih dapat legroom yang cukup bagus. Nah, headroom juga cukup bagus. Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan AC double blower. Jadi sampai ke belakang juga kenyamanan AC masih dapat. Ini sandaran kepalanya bisa dinaik turunin. Nah, ini tidak ada sandaran kepala di sini, di tengah. Ini ada. Oke, nah di sini ada cup holder, ada 2. Ntar ini agak susah bukanya pakai satu tangan.
Pokoknya di sini ada 2 cup holder. Oke. Oke, sekarang kita ngelihat bagasinya ya. Nah, bagasinya dia masih dibuka dari sini. Dari sini atau menggunakan kunci. Jadi dia belum ada handle untuk membuka bagasi. Nah, ini sudah dilengkapi dengan tambahan kamera mundur. Oke. Sekarang kita buka, kita periksa. Nah, ini apabila jok di posisi berdiri ini sebenarnya 2 kompor kecil sih agak mepet ya. Tapi kalau misalnya dilipat bangku baris ketiganya, kita masih dapat space yang lumayan. Nah, kita periksa juga di sini sealer-sealernya masih utuh atau tidak. Nah, seperti itu. Apabila sudah tidak utuh, ada indikasi mobil bekas nabrak, seperti itu. Ban cadangan ada di bawah. Nah, ini juga di knalpot juga masih mengeluarkan air ya. Jadi kompresi mesin ada salah satu indikator bahwa kompresi mesin masih bagus. Nah, oke, sekarang kita periksa di sini. Oke, ini door trim juga masih bagus, masih rapi. Sealer-sealer di pintu juga masih utuh, masih bagus. Nah, ini tampilan jok juga orisinil ya, kain masih bagus, masih rapi. Di plafon juga masih bagus, masih bersih. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita ngelihat di pintu kiri. Nah, ini door trim juga masih bagus, masih rapi. Nah, di sini juga sealer pintu juga masih utuh, masih bagus, masih rapi. Nah, ini tampilan kursi ya dari sisi sebelah kiri. Nah, ini juga kalau kita periksa mobil bekas banjir atau tidak dari sini, dari dalam masing-masing pengunci seat belt. Kalau ada indikasi bekas karat atau bekas lumpur, karena itu yang paling susah untuk dibersihkan, kecuali diganti baru ya. Tapi diganti baru untuk mobil usia 11 tahun akan kelihatan sekali perbedaannya. Oke. Udah, mungkin itu saja review dari saya serta tips bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya tidak di reset atau diturunkan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Sentra Otomotif Pusat Otomotif Sentra Harapan Pos. Area parkirnya luas, jadi apabila mencari mobil di sini bisa test drive sepuasnya. Kenapa? Karena test drive itu penting dalam mencari mobil second. Karena apa? Karena dengan test drive itu kita bisa melihat bagaimana kondisi mesin, kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu transmisinya bagaimana, koplingnya, perpindahan giginya, terus ada getaran-getaran yang aneh tidak di dalam di mobil. Nah, itu kita bisa lihat dengan test drive. Dan test drive juga penting untuk mengetahui cocok tidak kita dengan kendaraan ini, karena masing-masing mobil ini cara berkendara, selera masing-masing beda. Nah, di Zal Motor sendiri kita menyediakan kredit atau pembelian dengan cash. Kredit pun juga kita ada rekanan, kredit syariah, tuker tambah juga bisa. Oke. Nah, jika berminat dengan Avanza ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, alamat ada di di deskripsi video ini. Nah, seperti itu. Oke. Dan perhatikan juga, lihat juga video-video mobil kami yang lainnya di channel Zal Motor ini. Oke. Mungkin sekian saja video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.